warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah subuh Masjid Ibnu Sabir yang dirahmati oleh Allah. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam tidak henti-hentinya marilah kita haturkan kepada kedua kita, suri tauladan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Ibnu Sabir yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi yang penuh berkah ini kita akan bersama-sama melanjutkan kembali kajian rutin kita, yaitu kajian tematik, yang mana alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir di tengah-tengah kita guru kita Al-Mukarram Ustaz Fuad Nurdin. Ustaz di Fuad Nurdin tidak jauh tinggalnya dari Villa Pamulang ini. Dan pada kesempatan kali ini, karena temanya masih bulan Rabiul Awal, jadi beliau akan mengangkat tema Cinta Rasul Mengikuti Syariah. Nah, sebelum kajian kita mulai, kami ingatkan kepada para jamaah sekalian, jangan lupa duduknya kita di majelis ilmu ini kita niatkan yang pertama untuk iktikaf hingga waktu syuruq tiba nanti, agar kita mendapatkan pahala iktikaf. Yang kedua, niatkan thalabul ilmi karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan dengan niat yang lurus kita mendapatkan bukan hanya ilmu tetapi pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada Al-Mukarram Ustaz Didin Fuad Nurdin. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-zahirin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahuu. Qala ayatan ayatul ukhra, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hadis, alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim, para tokoh, para hujjaj, para asatidzah, seluruh jemaah Masjid Ibnu Sabir, ahli taat, ahli ibadah, ahli taqwa, insyaallah ahli surga Allah Subhanahu wa taala, yang saya cintai, yang saya hormati, insyaallah muliakan. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang dengan qudrah iradahnya, dengan inayahnya, dengan limpahan nikmat dan karunia-Nya, alhamdulillah pada pagi ini Allah bangunkan kita, beri kita kemampuan untuk melaksanakan salah satu seruan Allah, yaitu ibadah salat subuh
yang masih hangat tentunya kaum muslimin lekat dengan membedah sirah nabawiyah, membedah sejarah dari Nabi Muhammad SAW. Maka tidak heran kita akan mendengar di masjid-masjid, di surau, di musalla, di madrasah, majelis taklim, di kampung, di kota, kita akan dengar info tentang pelaksanaan pengajian tabligh akbar yang semuanya dikaitkan, dita'alikkan dengan momentum kelahiran bagi Nabi Muhammad SAW. Yang tentunya ini sangatlah wajar. Selaku umat kanjeng Nabi Muhammad SAW memunculkan kegembiraan, izharul farah, menampakkan kebahagiaan, kegembiraan atas hadirnya Nabi terakhir, Nabi akhir zaman kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang semua sepakat Nabi Muhammad SAW adalah manusia teragung, manusia sempurna, manusia yang paling mulia, disempurnakan oleh yang maha sempurna, dimuliakan oleh yang maha mulia, diagungkan oleh yang maha agung, maka unggul di atas makhluk-makhluk yang lain. Bahkan dalam hadis qudsi dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, jagat raya ini tidak akan pernah tercipta jika tidak diciptakan nur Nabi Muhammad SAW. Ini pujian Allah kepada hamba yang mulia dari Nabi Muhammad SAW. Maka wajar dan sewajibnya sebagai umat kanjeng Nabi lebih memunculkan kebahagiaan dibanding yang lain. Dan bicara kebahagiaan, Al-Mukarramun insyaallah tahu, paham, dan pernah menyinggahi lembar demi lembar sirah nabawiyah. Ada orang yang sangat bahagia ketika kanjeng Nabi lahir. Ini tidak lain adalah Abu Lahab, paman kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sebagai paman yang tahu persis ponakannya lahir tak berayah, sebagai paman yang tahu persis informasi-informasi bahwa keponakannya akan menjadi pemimpin umat akhir zaman meskipun dalam pikirnya bukan Nabi. Seorang paman yang sangat dekat dengan ayahnya yang sudah wafat, maka ketika menjelang hari kelahirannya, Abu Lahab per menit atau per detik bahkan meminta informasi tentang perkembangan persalinan Ibunda Aminah. Abu Lahab punya pembantu atau punya budak namanya Suwaibah al-Aslamiyah. Dia katakan, wahai Suwaibah, coba lihat di rumah Aminah apakah keponakan itu sudah lahir. Berangkat dia ke rumah ibunda. Bolak-balik dan balik yang sekian, baru Suwaibah membawa informasi, wahai tuan, ponakanmu sudah lahir. Pertanyaan orang Arab jahiliyah kan pertama begini, laki-laki atau perempuan? Laki-laki, wahai tuan. Dulu kan belum ada SD, belum ada untuk mendeteksi apakah laki-laki perempuan. Meskipun ada info bahwa yang akan dilahirkan adalah laki-laki. Karena Ibunda Aminah itu ketika mengandung kanjeng Nabi beliau bermimpi. Mimpinya apa? Datang sosok yang orang tidak dikenal, kemudian mengatakan, ya Aminah, qad hamalat sayyidul hadhil ummah. Wahai Aminah, sungguh engkau tengah mengandung seorang yang akan menjadi pemimpin umat. Dan yang pemimpin umat pasti laki-laki, jarang perempuan. Maka dibilang sayyidul ummah, pemimpin umat. Abu Lahab tahu cerita itu, ya, tapi memastikan laki-laki perempuan, laki-laki. Berbahagia, bersukacitalah Abu Lahab lari ke rumah Ibunda Aminah, diambillah bayi kecil Muhammad SAW. Kita tahu kanjeng Nabi tidak kotor sebagaimana bayi-bayi kita, bersih, suci, bersinar, bercahaya, cahayanya membelah langit, mengangkasa sampai seluruh orang jazirah Arab melihat ada cahaya memancar ke langit di hari kelahiran bagi Nabi Muhammad SAW. Dibawa ke Ka'bah, Abu Lahab tawaf, berdoa kepada Allah untuk kebaikan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian pulang dari Ka'bah mengumumkan kepada halayak, demi kebahagiaanku atas lahirnya Muhammad bin Abdullah, aku bebaskan Suwaibah dari penghambaan, perbudakan. Ini sedekah pertama, tapi tidak dengan orientasi iman, tidak berdasarkan iman.
maka tidak ternilai sedekah. Cuman sebagai analogi, kegembiraan seorang hamba yang padahal kelak akan menjadi musuh dakwah, dari kegembiraan itu dia luapkan, dia ekspresikan dengan membebaskan budak. Diumumkan, demi kebahagiaan aku bebaskan Suhaibah dari perbudakan. Maka Suhaibah langsung pindah ke rumah Ibunda Aminah, melengkapi para ibu yang lain. Untuk apa? Untuk menjaga kanjeng Nabi. Jadi rumah Ibunda Aminah itu ada Ibunda Aminah, ada Ummu Aiman atau Barokah bin Sa'labah, ada Suhaibah al-Aslamiyah. 3 perempuan. Jadi 3 perempuan menjaga bayi kecil Nabi Muhammad SAW. Bayangkan Pak ya, kalau 3 perempuan kemudian menjaga 1 bayi, kira-kira terurus apa enggak? 1 bayi dijaga 3 perempuan, terus apa tidak? Jadi kalau ada orang mengatakan Nabi Muhammad enggak terurus, gimana? Nabi Muhammad kecil itu rembes, enggak terurus gitu ya. Ini kelewatan. 3 perempuan. Bahkan 3 perempuan ini di bawah naungan pemimpin bangsa Arab Abdul Muthalib. Enggak mungkin tidak terurus. Hadirin rahimakumullah, digambarkan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari kebahagiaan Abu Lahab ini. Abu Lahab mendapatkan dispensasi bebas dari siksa kubur tiap tanggal 12 Rabiul Awal. Kenapa? Karena menampakkan kebahagiaan. Bayangkan sedekah, ya ini intermezzo dulu ya. Sedekah membebaskan hamba saya itu bukan perkara yang mudah. Harga hamba saya, harga budak, ya harga budak itu, kalau kita misalnya bandingkan dengan Sayyidina Salman Al-Farisi, beliau ini kan bekas budak, tapi muqaddim, membebaskan dirinya. Dikenal dalam Sirah Nabawiyah, beliau membebaskan dirinya dengan membayar 300 batang kurma, 4 kg emas. Berapa tuh kira-kira? 1 batang kurma itu harganya bisa 1 juta. Sekarang benihnya aja 300.000 ya Ustaz. Benih kurma tropis 300.000. Yang gede yang berbuah bisa 1 juta atau 2 juta. Kali 300 berapa tuh? Anggap 1 juta, 300 juta. Ditambah 4 kg emas. Ya. Kita abaikan yang 4 kg-nya karena ini Yahudi yang memiliki Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Kita anggap dengan 300 batang kurma saja, berarti Abu Lahab sudah sedekah 300 juta. Ketika kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sedekahnya tidak bernilai apa-apa. Hadiahnya tidak bernilai apa-apa. Hanya mendapatkan dispensasi, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dibebaskan dari siksa kubur setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Alhamdulillah. Cuman sayang kebahagiaan Abu Lahab hanya bahagia terkait kelahirannya saja. Hanya bahagia karena kaitan hubungan keluarga. Tapi ketika kanjeng Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi, membawa risalah, kemudian memperjuangkan syariat, Abu Lahab menjadi orang yang terdepan memusuhi dakwah baginda Nabi Muhammad SAW. Saking sengitnya permusuhan Abu Lahab terhadap dakwah kanjeng Nabi, maka sebelum dia mati, dia sudah mengetahui tempat mana yang akan ditinggali kelak di yaumil akhir, kelak ba'da kiamat, yaitu di nerakanya Allah Subhanahu wa taala dengan turun surat Al-Lahab. Semua orang tahu, semua orang percaya karena semua menggelari kanjeng Nabi Al-Amin meskipun mereka bukan Islam. Orang terpercaya. Maka ketika kanjeng Nabi dan para sahabat membacakan surat Al-Lahab di tengah-tengah umat, mereka semua percaya Abu Lahab akan mati masuk neraka. Bahkan disebutkan tabat tiada Abi Lahab wa tab, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Abu Lahab di dunianya saja ditampakkan. Kenapa? Karena paling sengit memusuhi dakwah Nabi. Abu Lahab punya penyakit aneh, padahal cuma digebuk doang ke lehernya, bagian belakang. Oleh siapa? Istrinya Sin Abbas, ya. Ummu Fadl. Digebuk, kemudian berdarah, luka bernanah, berhari-hari, berbulan-bulan, membusuk. Istrinya meninggalkannya. Ini Abu Lahab, ya. Karena memusuhi dakwah syariah. Abu Lahab tidak ikut perang Badar. Kenapa? Dia takut mati. Dia yakin akan mati. Maka dia membayar orang untuk berangkat perang Badar. Tapi faktanya pasca perang Badar dia terluka kemudian sakit. Orang paling dikasihinya pun istrinya menjauhi. Sendirian dia sakit. Membusuk tubuhnya, mati dia. Ketika mati semua orang tidak mau
melakukan pemulasaraan. Kenapa? Takut tertular penyakitnya. Padahal belum zaman Covid belum. Takut tertular penyakit yang membusuk itu. Maka Abu Lahab dikeluarkan dari rumah itu pakai kayu yang panjang, dorong-dorong, dikeluarkan dari rumah, ya, dalam kondisi badan sudah separuh membusuk. Sampai keluar rumah pun didorong lagi pakai kayu. Di perjalanan dorongan demi dorongan itu tangannya lepas satu demi satu. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Lepas tangan, dilaknat tangannya. Padahal masih di dunia. Masuk ke lubang kubur bukan pakai cangkul, bukan pakai sekop, ditimpukin dari jauh. Ya, persis seperti siapa? Mustafa Kamal Atatürk. Ya, ditimpukin dari jauh. Kenapa mereka takut? Jadi di dunia sudah digambarkan bagaimana laknat Allah menimpanya. Ini musuh dakwah. Ini kondisi orang yang memusuhi dakwah baginda Nabi Muhammad SAW. Padahal sejatinya seseorang yang mengakui mencintai Nabi, bahagia atas kelahiran Nabi, maka dia kudu bahagia dengan syariah yang dibawanya. Bahagia kelahiran Nabi, pulang acara tabligh akbar dikaitkan dengan maulid, pulang, sholatnya rajin, saumnya rajin, zakatnya ditunaikan, hajinya ditunaikan kalau mampu. Kemudian muamalahnya Islami, berkeluarganya Islami. Kenapa? Dia ikut dengan apa-apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, tidak sekedar bahagia dengan kelahirannya. Bahkan, ya, cinta seseorang kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW ini menggambarkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba umat kanjeng Nabi Muhammad SAW harus mendudukan cintanya kepada kanjeng Nabi melampaui kecintaannya kepada yang lain. Sebagaimana hadis kanjeng Nabi Muhammad SAW, la yu'minu abdun hatta akuna ahibba alai mimalihi wa ahlihi wa nasi ajmain. Katanya begitu. Tidak beriman seorang hamba. Ini kalau letterlek ya, tidak beriman seorang hamba. Tapi para penafsir hadis dilembutkan, tidak sempurna keimanan seorang hamba. Pakai letterlek juga nggak masalah. Tidak beriman seorang hamba sebelum kecintaannya kepadaku melampaui kecintaannya kepada hartanya, kepada keluarganya, dan kepada manusia yang lain. Ini kanjeng Nabi yang menyampaikan. Pertanyaannya begini, apakah kanjeng Nabi lebay pengen cintai? Apakah kanjeng Nabi GR sebagaimana sebaik ingin cintai? Tidak. Cinta ini bukan cinta naluri. Cinta ini cinta mafhum. Cinta ini cinta kesadaran tadi, ya. Kanjeng Nabi manusia paling agung, manusia paling sempurna, manusia paling terbaik, diutus Allah untuk mencontohkan bagaimana cara menghamba, untuk mencontohkan bagaimana cara hidup menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenikmatan teragung setelah iman dan Islam diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW. Cinta kita kepada kanjeng Nabi adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan begini, saya mencinta kepada kanjeng Nabi karena saya pernah di Arab, bukan. Saya mencinta kepada kanjeng Nabi karena saya doyan makan kurma, bukan begitu. Tapi cinta kita kepada kanjeng Nabi adalah cinta yang mafhum. Kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita cinta kepada kanjeng Nabi, yang dengan cinta itu akan mengantarkan kepada kemuliaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Ini jaminan. Ini jaminan. Bahkan kanjeng Nabi ketika berjalan bareng dengan Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar katakan, "Wahai kanjeng Nabi, demi Allah, aku mencintai engkau jauh melebihi cintaku kepada keluargaku, kepada hartaku, kecuali diriku sendiri." Kanjeng Nabi katakan, "Belum sah wahai Umar, sebelum kecintaanmu kepada diriku melampaui kecintaan kepada yang lain, bahkan dirimu sendiri." Kemudian Sayyidina Umar enggak pakai mikir, "Sejak hari ini wahai kanjeng Nabi, demi Allah, kecintaanku kepadamu jauh melampaui kecintaan kepada keluargaku, hartaku, bahkan diriku sendiri." Ini para sahabat mempertontonkan bagaimana kecintaan mereka kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita tahu bagaimana misalnya kecintaan seorang Ummu Suhada, ya, Ummu Suhada yang anaknya wafat, suaminya wafat, anaknya wafat. Ketika perang itu ada yang pulang beberapa barisan mujahid, yang ditanyakan siapa? Bagaimana kondisi kanjeng Nabi?
Wahai Umi, suamimu wafat. Alhamdulillah, suamiku sahih. Bagaimana kondisi Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi selamat, alhamdulillah. Gitu. Saking cintanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat menjadi perisai hidup ketika perang Uhud. Menangkis panah, menangkis pedang, menangkis tombak agar Kanjeng Nabi diselamatkan. Padahal Allah menjamin Kanjeng Nabi tidak akan wafat oleh kejahatan manusia. Dijamin. Tapi mereka ingin mempertontonkan kepada Allah betapa cintanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu sahabat Thalhah bin Ubaidillah, tangannya hampir lumpuh, menangkis panah, ratusan panah ketika Kanjeng Nabi terperosok perang. Kita tahu bagaimana lompatan seorang seorang Abu Bakar, ya, lompatan seorang Jubair bin Awam yang sigap melindungi Kanjeng Nabi ketika perang Uhud, sehingga digelari oleh Allah Subhanahu wa taala warisan Kanjeng Nabi. Jubair bin Awam adalah bodyguardnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan kelak menjadi tetangga Nabi di surga. Bayangkan, dijanjikan Allah menjadi tetangga Nabi. Bagaimana? Nggak mungkin di neraka. Tetangga Nabi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kecintaannya dipertontonkan, ditunjukkan. Nyawanya nggak ada apa-apanya, hartanya nggak ada apa-apanya. Ini bukti, cintanya dibuktikan ketika Kanjeng Nabi hidup. Jika hari ini ada yang mengatakan dulu Kanjeng Nabi depan matanya, dulu Kanjeng Nabi bisa dilihat, dulu Kanjeng Nabi bisa disapa, maka wajar kecintaan itu muncul. Tidak. Seorang hamba Allah umat Kanjeng Nabi dengan mafhumnya, dengan keyakinannya, meski Kanjeng Nabi tidak ditampakkan di depan mata, maka tetap kecintaannya akan dimunculkan. Bahkan Kanjeng Nabi sering mengucapkan kalimat di tengah-tengah para sahabat, kalimat yang begini, aku rindu berjumpa dengan saudara. Sahabat protes, wahai Kanjeng Nabi, bukankah kami saudaramu? Tidak, kalian sahabatku. Saudaraku adalah orang-orang yang hidup jauh terpaut daripadaku, tidak pernah melihatku, tidak pernah berjumpa dengan diriku, tapi dia menghidupkan sunnah-sunnah. Mudah-mudahan kita dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sahabat, sebagai saudara Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkomitmen kepada Allah untuk memperjuangkan syariat Allah, mengamalkan syariat Allah, menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita semua, jangan sampai kecintaan yang 8 itu mengalahkan cinta kita kepada 3 hal. Atau ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tasawna kasadaha wa masakinun tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasul wa jihadin fisabilillah. Fatarabbasu hatta ya'tiyallaha bi amrih. Ini kata Allah Subhanahu wa taala ayat. Sekiranya ya, kul in kana abakum, sekiranya bapak-bapakmu. Ini hati-hati. Ultimatum dari Allah. Jangan sampai 8 mengalahkan 3. Ya. Cintaan kepada bapak-bapakmu, kemudian anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasanganmu, keluargamu, asilatul. Kemudian harta yang kau kumpulkan, perniagaan yang kau khawatirkan kerugiannya, tempat tinggal, ya, masakinun tardawnaha, tempat tinggal yang asik, yang menyenangkan untuk ditinggali, lebih kalian cintai daripada Allah, Rasulnya, dan berjuang di jalan Allah. Fatarabbasu hatta ya'tiyallaha bi amrih. Hati-hati, Allah akan memberikan keputusan kepada mereka terkait perkara ini. Apa yang dimaksud dengan keputusan? Azab Allah mengintai siapapun yang mengalahkan 3 hal oleh 8 hal. Karena bapaknya tidak setuju dengan perjuangan syariat Islam, karena bapaknya tidak setuju dengan melaksanakan syariat Islam, dia kemudian meninggalkan syariat Islam, demi Allah, dia akan mendapatkan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kecintaan kepada anak-anaknya, kepada saudara-saudaranya, dia loyal kepada mereka. Kemudian loyalitasnya sepenuhnya diserahkan kepada anak, keluarga. Allah, Rasulnya, dan berjuang di jalan Allah diabaikan. Fatarabbasu hatta ya'tiyallaha bi amrih. Harta, kemudian perniagaan dinomorsatukan, meninggalkan syariat Allah,
dan cara mengolah harta, menumpuk harta dengan cara yang bukan Islami, tidak sesuai syariat, dengan riba misalnya. Padahal syariat Nabi melarang itu. Tapi demi itu semua dia kalahkan syariat Allah, syariat Nabi, maka fatarabbasu hatta yatillahu bi amri. Dulu kita bisa melihat bagaimana sahabat mempertontonkan keberpihakan kepada Allah dan Rasulnya padahal dalam kondisi keterbatasan. Ingat kita perang Tabuk. Perang Tabuk ini perang yang sangat menyulitkan. Kondisi sedang peceklik. Kurma di Madinah sedang berbuah menjelang panen. 2 minggu lagi, 2 pekan lagi kurma panen. Padahal kondisi peceklik, nggak punya apa-apa. Jadi yang kaya berbagi. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Sayyidina Talha bin Ubaidillah, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas yang punya harta lebih, berbagi. Ya radhiyallahu anhum. Kondisi masyarakat di Madinah sedang miskin-miskinnya, peceklik. Ya. Ini maka disebut dengan perang peceklik. Ya, Jaisul Usrah. Ketika ada perintah jihad, perintah perang ke Tabuk. Tabuk itu perbatasan Syam. Jarak Madinah ke Syam itu 500 kilo perbatasannya. Karena Mekah Syam itu 1000 kilo. Syam itu perbatasan sekarang Suriah, Palestina, Lebanon dan Syria ya. Itu Syam. Satu wilayah. Sekarang dikerat-kerat, dipotong-potong seperti kue di atas meja. Sebagaimana yang Nabi sampaikan, buat Prancis, buat Amerika, buat Italia. Ini hidangan. Dulu Syam. Nah, Tabuk itu di perbatasan Syam. Jarak 500 km, perbekalan seadanya. Ya. Infiru hifafan wasiqalan, ini semua disebut. Berangkatlah dalam keadaan ringan dan lapang dan sempit. Sahabat semua berangkat. Enggak ada kemudian yang tidak menghiraukan kecuali 3 orang. Sehingga kemudian muncul surat At-Taubah, taubatnya orang-orang yang tidak ikut berperang. Mereka berangkat padahal coba kalau kita berangkat 2 pekan lagi panen kurma. Ini setan membisiki. Kurma mau dipanen. Istri-istri di rumah harus ditinggalkan tanpa bekal yang mencukupi. Tapi mereka sahabat Kanjeng Nabi sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat, berangkat semua. Tidak sebagaimana umat Nabi Musa, sami'na wa ata'na, wahai Musa berperanglah engkau bersama Allah, kami tunggu di sini. Tidak. Sahabat kami berangkat. Barang-barang berangkat menuju Tabuk. Kebayang sama kita. Tapi 3 orang ada yang kemudian tergoda oleh istrinya. Wahai suamiku di rumah saja. Apalagi istrinya 2, istrinya 3. Ya, pegangin kaki, pegangin tangan, pegangin sarung, pegangin jubah. Jangan pergi, Bang. Ya, kurma sebentar lagi panen. Di sana mah belum tentu. Seperti itu. Sampai 3 orang terlambat, bukan enggak, tapi terlambat. Tidak ikut. Nanti asbabun nuzul sama guru kita bagian tafsirnya. Ini yang 3 orang tidak ikut, tapi yang lain ikut. Pertanyaannya apa? Apakah mereka rugi sedunia? Tidak. Demi Allah. Perang menang karena mereka musuh-musuh Allah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa takut kepada kaum muslimin jarak sehari semalam perjalanan. Jadi karena kaum muslimin ini orang-orang yang beriman penuh kepada Allah dan Rasulnya, 1 hari setengah sebelum sampai ke jantungnya perbatasan Syam, mereka sudah kabur duluan. Allah masukkan rasa takut. Sehingga apa? Perang tidak jadi, perjanjian dengan orang semacam suku-suku sekitar, pulang lagi. Jarak sebulan perjalanan. Ya, bolak-balik. Karena sebagian ada yang jalan kaki, termasuk Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, mengendarai keledai 3 lek jalan kaki. Ya. Sehingga muncul hadis Abu Dzar Al-Ghifari hidup sendirian, dibangkitkan sendirian. Baca kisah itu ya. Ini bagaimana kisah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ketika perang Tabuk, pulang semua ke Madinah, tidak satu pun kurma yang jatuh dari manggarnya. Padahal apa? Kurma sudah menjelang terlalu matang, nggak layak dimakan. Jadi kalau kurma terlalu matang itu makanannya unta saja. Ini khusus makan unta. Makanya kalau orang Mekah itu, musyrikin Mekah, cara melihat jejak pasukan kaum muslimin itu dilihat tuh kotoran unta. Nah, arahnya kemana? Kalau bijinya biji kurma Mekah ke Madinah, gitu ya. Kalau kemudian biji kurma Madinah, di Madinah mau ke Mekah. Itu dilihat dari kotoran untanya, ya, seperti itu. Nah ini
Ini kategorinya nyaris menjadi apa? Menjadi semacam calon pakan unta. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menakdirkan seorang sahabat terbaik namanya Abdurrahman bin Auf memborong semua panenan kurma tahun itu. Kira-kira sahabat rugi apa untung? Untung. Berangkat jihad mendapat pahala, pulang kampung dapat duit. Semua kurma di Madinah dipanen, diborong oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Karena Sayyidina Abdurrahman bin Auf pengen menjadi orang miskin, pengen menghabiskan hartanya, dibeli semua diborong. Tapi takdir Allah, di Yaman ada wabah penyakit yang wabah itu obatnya hanya kurma busuk. Ya, ingat mungkin kisahnya. Di Yaman itu ada penyakit yang penyakit itu hanya bisa sembuh dengan memakan kurma yang sangat matang. Yang itu kurma ada di gudangnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Padahal beliau ingin miskin. Ini yang namanya pengusaha yang gagal miskin. Ya. Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu adalah pengusaha yang gagal miskin. Kenapa? Ternyata ada orang dari Yaman diutus untuk membeli semua kurma milik Abdurrahman bin Auf berlipat-lipat ganda harganya. Jadi miskin belum? Nggak jadi miskin. Sudah nggak jadi miskin, menolong sahabat, ya seperti itu. Ini berkat taatnya kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Ini dipertontonkan, ditunjukkan bagaimana cintanya kepada Allah dan Rasulnya, keberpihakannya kepada Allah dan Rasulnya. Tadi kalau kalah dengan yang 8, mengabaikan Allah, mengabaikan Rasul, mengabaikan berjuang di jalan Allah, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi'amri. Allah Maha mampu mengambil ayah, Allah Maha mampu mengambil ibu, Allah Maha mampu mengambil anak, mengambil keluarga, mengambil harta, menghilangkan perusahaan, membenamkan rumah. Allah mampu. Bahkan kalau logika manusia itu cara wafat bapak tahun ini, wafat ibu tahun ini, wafat anak tahun, bagi Allah mudah. Tidak perlu hitungan waktu yang panjang. Coba ingat, mungkin kita ingat peristiwa tsunami Aceh. Tsunami Aceh itu hitungan menit, durasinya 7 menit. Ya, 7 menit bisa menghilangkan ayah, anak, istri, cucu, ponakan, harta, habis. Hitungan menit. Itu bagi Allah mudah, bagi Allah nggak ada yang susah. Meskipun jangan dikaitkan dengan ayat tadi, jangan dikaitkan dengan jangan-jangan orang Aceh maksiat, bukan. Ya, maksudnya bagaimana cara Allah mengambil semua milik makhluk dengan mudahnya. Bagaimana musibah di Sulawesi beberapa tahun yang lampau, mana ada tanah bisa kemudian melembek, menenggelamkan rumah, menenggelamkan harta, menenggelamkan manusia. Bagi Allah mudah. Kita bikin lumpur saja perlu air yang banyak, kemudian cipratkan, ya, disiramkan ke tanah, diaduk-aduk, baru lembek. Bagi Allah tidak. Ya, sebidang tanah, berhektar-hektar tanah dibikin lembek, tenggelam, ya, terbenam, nggak ada yang bisa naik kembali. Mudah bagi Allah. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi'amri. Ini ancaman. Ini ancaman. Siapa yang menolak syariat Allah, menafikan 3 hal, Allah, Rasulnya, berjuang di jalan Allah, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi'amri. Jadi kalau sekarang ada mengatakan saya mah tidak percaya kalau syariat Islam tidak wajib diterapkan, ada yang bilang gitu ya, lagi viral sekarang. Ini orang muda begitu, kira-kira percaya nggak sama Khafiyatin aja? Khafiyatin aja itu syariat Allah apa syariat hidup? Memandikan, menyolatkan, mengapani, menguburkan, syariat Islam atau syariat hidup? Syariat Islam kan? Jadi orang yang mengatakan bahwa tidak percaya dengan syariat Allah diterapkan, ya boleh jadi dia nggak mau dimandikan, nggak mau dikapani, nggak mau dikuburkan dengan cara yang lain, ya, dihanyutkan kali angke gitu, atau dibuang ke laut, itu tanpa syariat Islam. Ya. Kalau ingin dengan syariat Islam maka apa? Happy aja sesuai Islam. Ini luar biasa. Ya, padahal jangankan menolak syariat Islam secara umum, 1 ayat saja ditolak akan mengantarkan kepada kemurtadan, akan mengantarkan kepada terlepasnya dia dari tali Islam. Ini naudzubillah min dzalik. Ya. Sekali lagi, cinta kita kepada Allah, kepada Rasul, kepada berjuang di jalan Allah jangan sampai kalah dengan yang 8 tadi. Kalau kalah cinta kita kepada yang 8, maka Allah memberikan keputusan yang luar biasa. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan kepada kita. Cara kita mencintai Allah dan Rasul itu dengan tidak hanya sekedar mengucapkan kata-kata. Tapi sebagaimana Allah sampaikan,
Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya qul, katakanlah wahai Muhammad, sekiranya mereka mengaku mencintai Allah maka ikutilah aku. Cara mencintai itu ikut. Cara mencintai itu turut, ya, bukan sekedar berkata-kata. Fattabi'uni, ikut aku, ikut Allah, ikut Kanjeng Nabi. Ikut Kanjeng Nabi kemana? Apakah ikut Kanjeng Nabi ke Madinah, masuk ke kubur? Bukan. Ya, mentang-mentang ada di Rodoh misalnya masuk ke ruangan, ya, akhirnya mungkin nanti akan ribut dengan askarnya. Ikut aku maksudnya apa? Ikut syariatku, ikut sunnahku, fattabi'uni. Ikut Kanjeng Nabi dari aspek akidahnya, ikut Kanjeng Nabi dari aspek ibadahnya, ikut Kanjeng Nabi dari aspek muamalahnya. Tidak dipisah-pisah. Karena ketaatan kepada syariat Allah syariat Nabi itu bukan sebagaimana orang sedang prasmanan yang doyan rendang ambil, nggak doyan tinggalkan, doyan gado-gado ambil, nggak doyan pepes ikan tinggalkan. Tapi syariat Allah itu yang senang dan tidak senang ambil semua, laksanakan semua. Maka itu akan mengantarkan kepada ketakwaan, imtisarul awamirillahi wa tijtinabun nawahi, melaksanakan seluruh perintah Allah, meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Fattabi'uni. Akidahnya sebagaimana akidah Islam. Contoh misalnya pembacaan akidah, ibu-ibu yang paling rajin baca akidah. Ada pengajian ibu-ibu ya di sini. Itu biasanya paling rajin melantunkan raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Ini natijatul akidah. Buah daripada akidah. Bukan akidah ya, tapi buah akidah itu pasti dia ridho Allah sebagai Rabb. Enggak mungkin dia mengaku berakidah Islam, akidah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tapi tidak ridho ya kepada Allah. Dan ini unik kalimatnya, raditu billahi robba. Rob bukan ilah yang dimunculkan, sama sebagaimana alhamdulillahi rabbil alamin, bukan alhamdulillah ilahal alamin. Raditu billahi robba. Orang yang berakidah Islam itu pasti ridho Allah sebagai Rabb. Ridho Allah sebagai pencipta pertama, ridho Allah sebagai pengatur. Ada orang yang hanya ridho Allah sebagai pencipta tapi tidak ridho diatur aturan Allah. Ini akidahnya nggak benar. Orang yang berakidah Islam pasti ridho memposisikan Allah sebagai zat yang menciptakan, ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang punya aturan yang harus diterapkan. Ya, kita ini produk Allah. Kalau kita produk Allah, maka apa? Manual booknya ada dari Allah, jelas semua. Ya, nggak mungkin Allah menciptakan kita kemudian aturan hidupnya ditinggalkan, ditiadakan, nggak bisa. Ya, motor Honda ciptaan Jepang, aturannya aturan TV, nyala nggak? Ya, nggak akan mungkin. Ya, seperti itu. Yang rusak mobil, ke bengkelnya bengkel motor, nggak nyambung. Kita manusia hamba Allah, aturannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Kalau ikut aturan Allah, pasti semuanya akan dinamis, ya, ritmis, harmonis, barokah. Ya, kalau ikut aturan Allah. Kalau hari ini kusut, banyak masalah, banyak problem, ini sudah jelas jawabannya, karena manusia menjauhi aturan Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi robba wa bil islami dinan. Ridho Islam sebagai agama. Islam sebagai agama yang dengan agama itu kita tahu bagaimana cara menyembah. Juga apa? Islam sebagai sistem, Islam sebagai ideologi. Ini ridho. Kalau kemudian hanya ridho sebagai agama saja, tidak ridho sebagai aturan, sebagai ideologi, sumber daripada aturan yang memancarkan aturan, maka mulai jadi gagal akidahnya. Agamanya Islam, aturannya kapitalis. Agamanya Islam, ekonominya Adam Smith. Agamanya Islam, aturan-aturan yang lain yang diambil. Dia tidak percaya diri bahwa Islam mengatur berbagai macam aturan. Allah jamin kemenangan untuk kaum muslimin dengan agama Islam ini. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allah jamin akan dimenangkan atas agama yang lain. Dan sudah di zaman Nabi, di zaman Khulafaur Rasyidin, tidak satupun negara yang berbasis agama menang melawan kaum muslimin. Persia, Majusi, Romawi yang kemudian Nasrani, selesai semua. Liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida.
Maka ketika halnya perang ideologi dengan ideologi, sistem dengan sistem, Islam diangkat, pasti Islam akan dimenangkan. Demi Allah. Liyudhiru ala dini kulli, ya, ala mabda'i kulli, ada nizami kulli. Selesai semua dengan Islam. Jika akidahnya benar, ya, seperti itu. Ibadahnya pasti dia ikut kanjeng Nabi Muhammad SAW, tidak akan ngarang, ya. Jadi kalau dia cinta kepada kanjeng Nabi, ya, cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikut ibadah sebagaimana kanjeng Nabi. Sampai jam berapa tuh? Islam 5:25 ya. Dikit lagi ya, dikit lagi. Mengikuti kanjeng Nabi itu harus memenuhi 3 hal. Pertama, limisli fi'lihi. Kedua, ala wajihi. Ketiga, li ajlihi. Jadi kalau ibadah ikut kanjeng Nabi itu kudu pertama semisal perbuatan kanjeng Nabi. Kedua, jelas arahnya, orientasinya. Kemudian ketiga, li ajli, tepat waktunya. Enggak boleh ngarang. Orang aku sholat zuhur, kamu udah sholat zuhur udah berapa? 4 rakaat. Ngadep kemana? Ke kiblat. Jam berapa? Jam 10. Boleh nggak Pak? Sholat zuhur 4 rakaat, niatnya zuhur jam 10, boleh nggak? Kenapa? Nggak li ajli, ya. Zuhur sih, ya. 4 rakaat tapi ngadep ke timur, boleh nggak? Nggak boleh. Karena harus limis lipi, ya. Ala wajihi li ajli. Mentang-mentang misalnya lagi musim Covid, susah berangkat haji, bulan mulut aja hajinya, boleh? Tidak boleh. Kata siapa? Kata syariat Allah. Ini limis lipihi ala wajihi li ajli, ya. Meskipun limis lipihi, dia tawaf, dia sa'i, dia jumroh, dia wukuf di Arafah, bulan mulut nggak bisa, nggak terkategori orang sedang melaksanakan ibadah haji. Jadi ikut kepada kanjeng Nabi dalam aspek ibadah, ya, dalam aspek muamalah, harus limisli fi'lihi ala wajhi bi ajli. Kalau tidak seperti itu, maka tidak terkategori ikut kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya muamalah, ikut kepada kanjeng Nabi, muamalahnya ikut kanjeng Nabi. Fikih itu tebal sekali. Allah menurunkan Al-Qur'anul Karim, kalau hanya mengatur sampai haji nggak perlu sampai 30 juz. Ditambah ribuan atau ratus ribu hadis. Kenapa? Ingin aturan itu secara sempurna, paripurna tersampaikan kepada makhluk dan makhluk menerapkannya. Bayangkan Islam mengatur dari masuk kamar mandi sampai mengatur negara. Inilah aturan Islam. Kamil, samil, sempurna dan menyeluruh, komprehensif, nggak disisa-sisakan. Kalau ada orang ragu tentang kelengkapan Islam, kesempurnaan Islam, maka dia ragu dengan Al-Maidah ayat ketiga. Dia ragu kepada Al-Maidah ayat ketiga tentang kesempurnaan Islam, berarti apa? Terancam keimanannya. Kita kaum muslimin, kaum mukminin umat kanjeng Nabi Muhammad SAW, meskipun Allah takdirkan hidup di penghujung zaman, insya Allah akan seperti sebagaimana yang kanjeng Nabi sampaikan, kita akan dijadikan sebagai saudara-saudara kanjeng Nabi. Karena kita semua berkomitmen untuk senantiasa mengikatkan diri kepada syariat Allah, syariat Nabi Muhammad SAW, yang bahagia dengan kelahirannya, bahagia juga dengan syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan sebagaimana bahagianya Abu Lahab, tapi bahagianya Abu Bakar, bahagianya sebagaimana bahagia para sahabat radhiyallahu alaihim, para tabi'in, para salafus saleh. Sehingga dengan kebahagiaan itu, bekal cinta dan bekal kebahagiaan mengantarkan kita kepada kelayakan diri menjadi umat kanjeng Nabi Muhammad SAW, dikumpulkan di Telaga Kausar, wa tahta liwa'i sayyidina Muhammad yaumal qiyamah sairin, di bawah liwanya kanjeng Nabi Muhammad SAW nanti bernaung, dikumpulkan. Dan kalau dinaungkan di bawah liwanya kanjeng Nabi dengan masyar, tidak ada tempat yang layak untuk pulang kampung selama-lamanya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah sama mengampun, kepada Mukarramah sama maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, alhamdulillah, masya Allah, luar biasa apa yang disampaikan oleh Ustaz, oleh guru kita, Ustaz Bibit Fuad Nurdin tadi terkait cinta Rasul mengikuti syariat. Meskipun memang ada beberapa kalimat yang kurang jelas terdengar, ini mohon dimaklumi saja karena beliau sedang kurang sehat dalam kondisi flu, jadi harus pakai masker. Untuk itu saya perjelas sedikit beberapa yang kurang jelas. Yang pertama terkait kisah Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu adalah
orang yang dulu sangat bahagia dengan kelahiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tetapi bahagianya Abu Lahab ini gak bertahan lama. Jadi ketika Rasul sudah tumbuh dewasa, lalu kemudian diangkat menjadi Rasul dan Rasul menyampaikan risalah yang menyampaikan risalah, baru disitulah kemudian Abu Lahab ini hilang kecintaannya, berganti dengan kebencian yang sangat luar biasa kepada Rasulullah SAW. Makanya ketika kita ingin dianggap sebagai orang yang cinta dengan Rasulullah SAW, maka jangan sampai kecintaan kita seperti Abu Lahab, senang dengan kelahiran Rasul, tetapi di sisi lain menolak semua atau bahkan sebagian yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian diantaranya juga ada kisah menarik tadi yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Didin Fuad Nurdin, yaitu terkait kisah Abdurrahman bin Auf yang menginginkan menjadi orang yang miskin. Mungkin bapak-bapak pernah mendengar kisah ini. Jadi Abdurrahman bin Auf itu adalah sahabat Nabi yang sangat kaya raya. Ya, sumbangan beliau ketika perang Tabuk ataupun perang yang lain sangat luar biasa. Jadi bukan hanya ratusan ribu, tetapi jutaan bahkan miliaran sumbangan beliau untuk mensupport dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, suatu ketika Abdurrahman bin Auf itu ingin jatuh miskin. Nah, caranya bagaimana? Caranya Abdurrahman bin Auf membeli kurma busuk yang dimiliki oleh para sahabat saat itu. Jadi warga di Madinah yang memiliki kurma busuk itu dibeli, diborong semua oleh Abdurrahman bin Auf dengan harga normal. Ya, dibeli dengan harga normal. Setelah itu memang Abdurrahman bin Auf jatuh miskin, tapi hanya 1 hari saja. Kira-kira kenapa tadi yang Ustaz jelaskan Bapak sekalian jemaah? Karena setelah itu, setelah Abdurrahman bin Auf itu memborong semuanya, ya, singkat ceritanya itu di Yaman terjadi wabah yang sangat luar biasa, ya, kalau kita saat ini yang mungkin seperti corona ini, ya. Dan satu-satunya obat itu adalah kurma busuk. Makanya Raja Yaman itu mengirim seorang utusan untuk menemui Abdurrahman bin Auf dan bersedia membeli kurma itu dengan harga berkali-kali lipat. Bahkan dikisahkan dalam sejarah itu sekitar, kalau nggak salah, 10 kali lipat dibeli kurma busuk tersebut. Ini Masya Allah. Makanya setelah jatuh miskin 1 hari, Abdurrahman bin Auf di hari berikutnya menjadi orang yang kaya raya kembali. Gitu udah. Ini pedagang sama dengan Buddha. Abdurrahman bin Auf ini seorang saudagar yang sangat luar biasa. Ya, beda dikit aja antara Buddha dengan Abdurrahman bin Auf. Baik, mungkin sebelum ditutup ada 1-2 pertanyaan dari para jemaah sekalian, kami silakan. Kalau tidak ada, nanti ada yang disiapkan Pak Rahman, ya? Ada Pak ya depan masukan. Karena info saldo masjid ini nggak perlu diumumkan ya Bapak Ketua. Yang penting ada saja. Ya, ada pertanyaan? Silakan, Taufik, ada yang ditanyakan? Nggak ada, ya. Baik, mungkin ada closing statement Ustaz sebelum diakhiri. Closing Ustaz. Baik, alhamdulillah. Saya rasa untuk pertemuan pada subuh hari ini sudah cukup, ya, sudah sangat jelas intinya. Ketika kita mencintai Rasulullah SAW harus ada bukti, nggak cukup dengan kata-kata. Kalau kata Pak Ubay, nggak cukup dengan maulid, memperingati maulid, tapi dibuktikan dengan amal perbuatan kita. Dengan cara apa? Mengikuti semua apa yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Didin Fuad Nurdin pada pagi hari ini membawa pencerahan kita, menambahkan wawasan keilmuan kita, dan mudah-mudahan semakin meningkatkan semangat kita untuk mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita tutup majelis yang mulia ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi